Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raufatus Salma, NIM 2018-33024 dari kelas PGSD 5A, Matkul Pakem Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan representasi matematika pada bilangan bulat. Representasi matematika adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu masalah yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut, berupa kata-kata atau verbal, tulisan, gambar, tabel, grafik, benda konkret, simbol matematika, dan lain-lain. 4 ide dalam memahami konsep representasi. 1. Representasi dapat dilihat sebagai abstraksi internal ide matematika atau skema kognitif yang dibangun oleh siswa melalui pengalaman. 2. Sebagai reproduksi mental dari keadaan mental sebelumnya. 3. Sebagai presentasi struktural melalui gambar atau simbol. 4. Sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang mewakili sesuatu yang lainnya. Dalam pembelajaran matematika, guru selain menekankan konsep-konsep dalam pembelajarannya, juga perlu memperhatikan strategi, metode, teknik yang digunakan. Strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran matematika di sekolah merupakan salah satu hal yang penting, karena kemampuan memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajarannya dapat mempermudah siswa dalam menerima dan memahami materi yang diberikan. Untuk mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar matematika di sekolah, guru harus menggunakan pendekatan pengajaran yang mengarah pada cara siswa belajar aktif, karena selama ini pembelajaran matematika cenderung berpusat pada guru dan siswa hanya menerima tanpa harus tahu apa manfaat yang akan didapat dalam mempelajari materi tersebut. Selanjutnya adalah faktor penyebab rendahnya nilai matematika pada materi representasi matematika, yaitu kemampuan siswa yang masih rendah, strategi dan metode pembelajaran yang kurang cocok, sehingga mengurangi minat belajar anak, dan alat evaluasi yang kurang baik, materi yang diberikan tidak sesuai dengan tingkat berpikir siswa itu. Sebagai pembimbing guru diharapkan mampu merencanakan, mengelola dan menilai kegiatan belajar mengajar secara baik. Untuk itu, guru harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip mengajar dasar dalam merancang kegiatan belajar mengajar, seperti merumuskan tujuan, memilih bahan, memilih metode, dan menetapkan evaluasi dan sebagainya juga. Dengan demikian, salah satu tujuan pembelajaran bagi siswa SD adalah untuk dapat memahami arti operasi pengurangan dan penambahan bilangan bulat dengan prasyarat siswa memahami bilangan bulat, bagaimana mewakili bilangan bulat dan hubungan antara bilangan bulat itu sendiri. Pada mengurangi bilangan bulat positif dengan pengurangan lebih kecil dari yang dikurangi, siswa dapat segera menguranginya. Misalnya pada angka 5 min 3 sama dengan titik-titik. Dalam bentuk masalah seperti ini, siswa perlu representasi matematika karena masih dalam tahap konkret. Indikator 1. Menyajikan konsep dengan logika matematika sederhana dan bahasa yang mudah dipahami. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang menarik serta menumbuhkan keasyikan dalam belajar
suasana senang, rasa ingin tahu, sehingga akan terus mengeksplor serta melakukan investigasi dalam kegiatan belajar. 3. Pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik dengan merancang aktivitas peserta didik baik dalam kegiatan berpikir. 4. Merancang pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan gagasannya. 5. Efektivitas, yaitu pembelajaran harus berfokus pada penguasaan yang dikuasai oleh peserta didik. Contoh soal 1. Kisi-kisi menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Contoh soal yaitu Dondo memiliki koleksi mobil mainan. Banyak mobil mainan Dondo adalah 275 buah. Hari ini, Dondo mendapatkan 25 buah mainan dari kado ulang tahunnya. Jumlah mobil mainan Dondo sekarang menjadi, jawabannya yaitu 300. Contoh yang kedua adalah kisi-kisi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Contoh soalnya yaitu Joni memiliki 6 buah mobil remote. Setiap mobil memerlukan 4 buah baterai. Jika harga sebuah baterai 6.500 per buah, maka berapa uang yang harus dikeluarkan Joni untuk membeli baterai? Jawabannya adalah jumlah baterai untuk 6 mobil adalah 6 dikali 4 sama dengan 24 baterai. Harga seluruh baterai adalah 24 dikali 6.500 rupiah sama dengan 156.000. Jadi, Joni harus mengeluarkan uang untuk membeli baterai sebanyak 156.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.